Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo semuanya, kenalin nama gue Vando. Di sini gue mau cerita tentang kisah horor yang dialami nenek gue sendiri. Jadi sebelumnya nenek gue ini adalah seorang guru yang dipindahkan dari Pulau Jawa ke Lampung untuk pemerataan pengajar pada tahun 79. Karena hubungan kita sangat dekat, sehingga seringkali beliau menceritakan pengalaman-pengalamannya. Singkat cerita, kala itu nenek gue baru memiliki 2 anak. Usia anak pertamanya 6 tahun dan anak keduanya baru 8 bulan. Pada suatu malam, tiba-tiba anak nenek gue yang paling kecil terbangun dari tidurnya dan menangis rewel minta digendong. Terus nenek gue pegang badannya, ternyata demam. Sontak nenek gue panik, mencari obat paracetamol di P3K dan tas obat, namun gak ketemu. Jika harus dibawa ke klinik 24 jam, itu pun jaraknya sangat jauh, harus menempuh perjalanan selama 2 jam lamanya. Detik itu juga, di pikiran nenek gue terlintas harus mencari obat ke warung terdekat. Beliau menatap jam dinding. Ternyata saat itu sudah pukul 1:30 pagi. Beliau bergegas keluar rumah dan menutup pintu secara perlahan agar suaminya tidak terbangun dari tidurnya. Nenek gua menggendong anaknya dan tangan kirinya membuka sebuah payung karena malam itu sedang gerimis. Dengan berusaha menenangkan anaknya yang terus menangis, nenek gua terus berjalan menuju warung yang jaraknya kurang lebih 600 meter. Terdengar jauh karena saat itu di salah satu kabupaten di Lampung tempat nenek gua tinggal, tingkat kerapatan penduduknya masih rendah. Jadi jarak antara rumah satu ke rumah lainnya itu sekitar 50 meter dan antara jarak itu masih kayak kebun gitu. Setelah 10 menit jalan kaki dengan menggendong anaknya, tibalah nenek gua di salah satu warung, yaitu warungnya Mbok Yem. Kala itu, saat berangkat tidak ada kejanggalan apapun, alhamdulillah. Dan Mbok Yem bersedia membukakan tokonya. Nenek gua langsung membeli sebuah minyak angin dan paracetamol. Setelah itu nenek gua pulang sambil mengoleskan perut anaknya dengan minyak angin supaya tidak kedinginan karena gerimis. Ternyata nenek gua memilih jalan yang berbeda saat pulang ini. Karena jalan yang tadi itu sangat licin dan berlumpur. Entah bisikan atau firasat apa, tiba-tiba nenek gua memilih melewati jalan itu. Padahal jarak yang akan ditempuh akan lebih jauh daripada jalan yang pertama dilalui. Tiba-tiba, setelah berjalan kaki sepanjang 100 meter, tangis dan rewel anaknya yang sedari tadi membuat cemas berhenti dan malah tertawa ceria sambil bertepuk tangan seolah-olah ada yang sedang berinteraksi kepada anak itu. Nenek gua yang sedari tadi cemas tiba-tiba senang karena mengira anaknya sudah tidak sakit lagi. Dengan spontan nenek gua mengucap, "Alhamdulillah ya Allah, anakku udah sembuh. Ayo cepat Le kita pulang. Bapak udah nunggu pasti di rumah. Tadi ibu gak pamit." Namun langit semakin tidak bersahabat. Yang tadinya hanya gerimis, sekarang hujan semakin deras. Anehnya, anaknya malah tertawa sambil menunjuk ke arah
kebun di kanan ibunya. Terdengar suara burung yang sangat nyaring. Keak, keak. Nenek gua langsung menengok ke atas pohon. Burung itu terus berbunyi, seolah-olah memberi kabar sesuatu kepada nenek gua. Nenek gua terus berjalan menghiraukan suara burung itu tadi. Sampailah nenek gua di persimpangan jalan. Di situ ada sebuah lampu di gardu pos ronda. Di situ nenek gua merasa cukup tenang karena dari tadi sepanjang jalan gelap. Tiba-tiba dari kanan nenek gua mendengar suara yang cukup ramai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nenek gua mendengarkan orang yang cukup ramai, seperti orang yang ingin mengantarkan jenazah ke pemakaman. Suara itu tidak berhenti-henti sampai muncul keranda terbang melintasi persimpangan itu. Nenek gua melihat keranda itu melayang. Tidak ada yang menggotong, layaknya orang mengantarkan jenazah. Keranda itu lengkap dengan bunga-bunga dan tutup hijau seperti tradisi masyarakat Jawa. Nenek gua langsung menutup mata anaknya dengan tangan kanannya supaya tidak melihat kejadian itu. Nenek gua langsung istighfar dan mengucap doa-doa yang dia hafal. Nenek gua langsung mematung, merasa bingung. Tadi sudah melihat apa? Setelah melihat kejadian tadi, nenek gua bergegas berjalan kaki supaya lebih cepat sampai ke rumah. Ikatan kain jarik di punggungnya pun dikuatkan supaya lebih kuat menggendong anaknya. Tak terasa perjalanan itu hampir sampai. Sudah terlihat pemukiman perumahan nenek gua. Kurang lebih 100 meter lagi. Kini nenek gua harus melewati sebuah pabrik penggilingan beras yang sudah lama tutup. Pabrik ini tutup dikarenakan salah satu pekerjanya mengalami kecelakaan saat beroperasi. Korban tidak sengaja masuk ke dalam mesin penggilingan dan badannya hancur, tidak bisa diselamatkan. Akhirnya pabrik itu ditutup karena keluarga korban menuntut pemilik pabrik karena tidak mementingkan keselamatan pekerjanya. Jadi pabrik beras itu sangat luas. Selama perjalanan, nenek gua memandangi pabrik itu. Tidak ada satupun lampu yang hidup di pabrik itu. Perasaan nenek gua biasa aja. Gak ada rasa takut-takut lagi karena sudah dekat dengan pemukiman. Saat nenek gua sibuk melihati besarnya pabrik beras itu, tiba-tiba ada sosok wanita tua dari depan berjalan di bawah derasnya hujan sambil membawa sebuah tampah di kepalanya. Wanita tua itu berteriak, "Moto-moto, moto-moto." Itu bahasa Jawa yang artinya mata-mata, mata-mata. Nenek gua diam karena heran ada seorang wanita tua hujan-hujanan sambil berjualan mata. Nenek gua melihat wanita tua itu menggunakan kebaya Jawa. Nenek gua sempat kasihan karena melihat wanita tua berjalan tengah malam sambil kehujanan. Awalnya nenek gue berpikir positif. Ya kira wanita tua itu ingin pergi ke pasar membawa dagangannya. Karena jarak pemukiman ke pasar itu sekitar 7 kilo. Jadi wanita tua itu harus berangkat dari rumah pukul segitu. Namun ketika wanita tua itu mendekat, jarak 2 meter dari nenek gue, terlihat sosok aslinya. Wanita tua itu memiliki wajah yang rata. Tidak ada mulut, hidung maupun mata. Seketika nenek gue langsung pingsan di tempat itu. Singkat cerita, untung kakek gue nyusul nenek gue. Mungkin kakek gue bingung lihat istrinya gak ada di sampingnya dan keluar rumah tengah malam sendirian. Setelah nenek gua sadar,
Ia cerita semua yang ia lihat dan kenapa dia bisa ada di situ. Dan anehnya, ternyata nenek gua keluar rumah sendirian tanpa membawa bayinya. Jadi, ternyata bayinya itu tidak sakit ataupun menangis. Bahkan dia sedang tertidur pulas di kamar kakaknya. Nenek gue langsung shock dan gak bisa berkata-kata lagi bahwa hal menakutkan apa yang sudah ia alami tadi. Kakek gue pun menemukan nenek gue sedang pingsan di depan pabrik beras dengan tangan kiri memegang erat daun pisang. Jadi bukan sebuah payung yang diceritakan nenek gue tadi. Jadi itu tadi cerita horor yang bisa gue sampaikan. Ini adalah cerita horor pertama gue di podcast Do You See What I See. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kalimat atau menyinggung perasaan kalian. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.